Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama-tama yang ingin saya sampaikan, dengan segenap penuh penghormatan kami mohon izin kepada Allah SWT. Pertama-tama saya ingin memberikan segenap hormat saya kepada para alim ulama yang hadir pada malam kesempatan ini, para kiai, para asatiz dan santrinya di Kelurahan Limo, wabil khususon Kiai Ubaid Badruddin selaku pimpinan, yaitu pengasuh dari Majelis Taklim Ngaji Rasul. Dan juga tidak lupa saya memberikan rasa hormat dengan takzim saya kepada segenap hadirin jamaah dan juga para sesepuh, khususnya dari Kelurahan Limo, juga para tokoh masyarakat di Kelurahan Limo, dan segenap hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun dengan ini tidak mengurangi rasa takzim, cinta dan hormat kami kepada antum semua yang berkesempatan hadir pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pada malam kali ini kita dikumpulkan di malam yang mulia, di bulan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan satu pandangan rahmatnya kepada kita semua, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita kelak di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ada yang tahu nih, kira-kira kita sekarang berada di bulan apa? Kok kayaknya istimewa banget nih, sampai ada kayak persiapan setiap tahunnya. Bulan Rajab. Oke. Sekarang alhamdulillah kita ini berada di bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Pada kesempatan yang baik kali ini, insyaallah Al-Fakir ingin memberikan sedikit hikmah perjalanan daripada kisah-kisah di bulan yang mulia ini. Bulan Rajab. Ada yang tahu bulan Rajab tadi? Bulan Rajab. Oke, kita bahas sekarang. Bulan Rajab ialah 4 dari 1 bulan haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah menyatakan di dalam firman-Nya di Al-Quran bahwasanya sesungguhnya bilangan bulan Allah itu ada 12 bulan. Sejak Allah tetapkan penciptaan langit dan buminya, di antaranya ada 4 bulan haram. Apa 4 bulan haram ini? Adalah 4 bulan yang dimana Allah muliakan, Allah agungkan di sisinya. Jadi bulan Rajab ini juga disebutkan dalam satu kisah dengan sebutan nama lain, yaitu Syahrul Istighfar, bulan ampunan. Nah, di sini nih momentum kita bagi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita memohon ampunan
di saat yang tepat ini adalah momentum yang tepat, adalah bulan Syahrul Istighfar, di mana Allah akan menerima ampunan daripada setiap ampunan permohonan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dicontohkan pula oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi inni la astaghfirullah fi kulli yawmin akthar min sab'ina marratan. Wallahi la astaghfirullah fi kulli yawmin akthar min sab'ina marratan. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengingatkan kepada dirinya dan kepada sahabatnya bahwasanya sungguh aku ini dalam sehari beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 kali sehari. Rasulullah SAW beristighfar, bermohon minta maaf pada Allah setiap hari 70 kali lebih. Lah kita ini yang mengaku katanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, siapa kok bisa-bisanya kita lupa sama Allah? Justru di momentum saat ini, di bulan yang mulia, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bulan Syahrul Istighfar, bulan ampunan, maka kita dengan mengikuti jejak suri Taulah dan baginda Nabi Muhammad SAW, harusnya kita sebagai umatnya harus lebih maksimal untuk ibadah memohon istighfar ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Oke, baik. Lanjut ya. Oke. Pada bulan mulia ini ada satu momentum yang mungkin kita sudah makruf ketahui, adalah kisah suatu peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kekasihnya. Hanya satu kekasihnya yang Allah perjalankan pada saat itu, baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Hanya mukjizat ini terjadi kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, tidak terjadi pada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Nabi Muhammad SAW pada saat diperjalankan di Isra wal Mi'raj, ini ada hikmah kisah dibalik sebelum Nabi diberangkatkan Isra wal Mi'raj. Ada yang mau tahu nggak? Di sini sebelumnya kita akan bahas kisah dibalik Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Sebab kenapa Nabi Muhammad SAW di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Di sini pada saat itu, di tahun itu, ada satu tahun yang dimana Rasulullah SAW ditimpa kesedihan yang bertubi-tubi. Pada saat itu pamannya yang tercinta baginda Nabi Muhammad SAW, namanya Abu Talib radhiyallahu anhu, meninggal dunia. Beliau, pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Talib tadi, yang merawat baginda Nabi Muhammad dari kecilnya hingga melindungi beliau dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, pada saat itu meninggal dunia. Nah, Nabi pada saat itu sangat sedih. Karena apa? Seorang paman Nabi Muhammad, Abu Talib tadi, sudah seperti ayah kandung beliau sendiri. Di saat Nabi sedih, istri tercinta baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijatul Kubra, meninggal dunia juga. Ini adalah sosok wanita yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu dicintai? Sudah seharusnya beliau, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ini dijadikan salah satu suri tauladan bagi oleh kaum wanita yang dimana mereka ingin mencari suri tauladan yang baik bagi mereka. Nabi pada saat itu sangat sedih. Setelah kesedihan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Muhammad ini kekasihnya Allah. Sampai-sampai ada julukan khasnya para anbiya yang Allah kasihi. Nabi kita khususnya diberi gelar Habibullah, kekasih Allah.
Kalau nabi yang lain ada juga gelarnya. Ada Nabi Ibrahim Khalilullah, ada Nabi Musa Kalimullah, ada Nabi Isa Ruhullah. Tapi khusus kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW diberi gelar Habibullah, kekasih Allah. Nah, Nabi Muhammad ini sedih pada saat itu. Nabi Muhammad sedih dan Allah ingin membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Allah ingin menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Dengan apa menggembirakannya? Dengan satu perjalanan. Nah, ini perjalanan apa yang kira-kira kita perlu ketahui di sini? Perjalanannya seperti sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, firman Allah yang sudah dibacakan dari tilawatul Quran tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi di sini kalau kita tahu secara bahasanya aja, Nabi diperjalankan dari masjid ke masjid. Nah, Nabi diperjalankan dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid tadi, nah ini kuncinya. Jadi setiap kita pun apabila kalau lagi sedang dilanda kesedihan di dunia ini, kuncinya ada di masjid-masjid Allah. Jadi ketika kita memang ingin lagi bingung dari keadaan dunia yang fana ini bahasanya, jadi kita rujuk kembali kepada Allah, kembali kepada tempat yang mengingatkan kita ingat untuk kepada Allah, yaitu di mana? Di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sekarang balik kepada kisah Isra wal Mi'raj tadi. Kisah Isra wal Mi'raj, kalau kita ketahui, yang kita kalau baca kitab yang tadi kita baca dari Aqidatul Awam sebagaimana termaktub di dalam syarahnya kitab Aqidatul Awam dari kitab Jalalul Afham, itu ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan jadi kita seorang muslim wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW dengan diperjalankan Isra. Apa itu Isra? Isra yakni diperjalankan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus diperjalankan lagi Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj yakni diperjalankan baginda Nabi Muhammad SAW dari Baitul Maqdis ke langit-langit Allah. Jadi kalau kita bahas nih, kok Allah kayaknya kok ada di langit-langit, nggak perlu kita perjelas lagi, karena secara bahasanya kita pikir aja langit itu tinggi, tempat yang mulia. Kalau kita bayangin posisi badan kita nih antara kaki sama kepala ada di atas. Jadi sesuatu yang mulia itu ada tempatnya di atas. Nah, situ. Jadi Allah angkat Nabi ke langit-langitnya Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari kisah Isra wal Mi'raj ini, apa yang hikmah yang bisa kita ambil? Ya ini ialah suatu perjalanan Nabi Muhammad SAW itu tidak mungkin terjadi apabila Nabi Muhammad SAW tidak ditimpa dengan kesedihan tadi. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Kuncinya satu, yaitu sabar, ridha, ikhlas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, dengan segala ujian yang Allah berikan kepadanya. Nah, di sini kita bisa lihat orang yang sabar itu buahnya nikmat. Orang yang sabar nggak bakal disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kembali lagi dari kisah Isra wal Mi'raj tadi. Nabi Muhammad SAW diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diperintahkan pada saat itu dapat hadiah oleh Allah, sholat 50 waktu. Disuruh turun Nabi Muhammad SAW ke langit yang bawah, ketemu sama Nabi Musa alaihissalam, ceritanya gitu. Ketika ketemu sama Nabi Musa alaihissalam,
Nabi Musa bertanya sama Rasulullah, dapat apa ini ceritanya? Dapat salat perintah 50 waktu. Dengan usulan dan masukan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW naik dan turun kembali menghadap Allah, sehingga dari sholat 50 waktu tadi jadi 5 waktu sholat. Nah, sampai akhirnya ketemu lagi sama Nabi Musa, sudah dapat berapa nih jumlahnya? 5 waktu. Coba minta lagi. Wah, saya malu, saya sudah banyak keringanan untuk umat saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya 5 waktu sholat itu tidak akan mampu juga untuk umatmu, wahai Muhammad. Loh, benar gak ini kejadian sekarang ternyata ya? Tapi insya Allah saya yakin yang hadirin jamaah pada malam yang mulia ini, insya Allah kita senantiasa yang selalu termasuk golongan yang menjaga sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari kisah tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa momentum Isra wal Mi'raj ini Allah sangat cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga cinta kepada kita hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Diberikan 1 bulan yang mulia dari bulan haram, bulan Rajab, Syahrul Istighfar, diberikan oleh Rasulullah melalui perantara Isra wal Mi'raj tadi, salat 5 waktu. Jadi hikmah kita berkumpul di majlis yang mulia ini adalah kita harus mengambil hikmah di bulan yang mulia ini, yakni dengan mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya, dengan semampu kita, dengan mengikuti jejak daripada alim ulama yang ada di sekitar kita. Mungkin dari Al-Fakir sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kesalahan datang dari Al-Fakir dan kemanfaatan ilmu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain Al-Fakir berdiri sini dari amar, dari perintah guru Al-Fakir Ustaz Ubaidillah Badruddin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.